kemudian juga memperkosa dan membunuh mereka di lokasi terpencil. Anjay, petisnya gitu ya. Ingin memenuhi nafsunya itu tadi dengan threesome, akhirnya dia minta tolong ke suaminya dan akhirnya suaminya juga Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kalian kembali lagi di channel YouTube Bang Dik. Di video kali ini seperti biasanya, ini tuh episode kedua. Nah, di episode kedua kali ini kita bakal ngebahas salah satu kejadian yang gak kalah ekstrimnya, seperti yang udah Bang Dik tulis di thumbnail judul. Kalian udah pasti tahu, iya. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kalian bantu support channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang. Abis itu channel ini juga bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat, informasi-informasi yang belum kalian ketahui gitu kan, yang seru gitu kan, dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, serta share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat ataupun berikan informasi yang menurut kalian penting untuk orang ketahui ya. Ya minimal Bang Dik akan semangat buat konten kalau channel ini bisa berkembang, karena emang belakangan ini udah hampir beberapa bulan ya Bang Dik off konten guys. Bukan apa-apa, karena ya satu kesibukan, nggak kan, ada kerjaan yang nggak bisa Bang Dik tinggalin, dan kebetulan memang hari ini karena deadline udah Bang Dik kelarin dari beberapa hari sebelumnya, jadi Bang Dik emang sengaja nyari waktu free buat kita ngonten lagi. Jadi Bang Dik back to content. Oke, langsung aja nih guys, kita ke pembahasannya ya, yaitu pembunuhan budak seks Sacramento dari Gerald dan Christine Gallego. Wow, mengerikan. Ya, Gerald dan Christine Gallego mengubah hasrat seksual gelap mereka menjadi amukan mematikan yang menewaskan sedikitnya 10 orang muda di California antara tahun 1978 dan 1980. Wow, 10 orang guys, ngeri kali. Charlene Gallego tidak kesulitan memikat para pemuda lugu ke dalam mobilnya dengan janji pekerjaan atau ganja gitu. Oh, jadi iming-iming dengan sebuah ganja gitu guys ya. Mereka ini bisa dibilang pembunuh berantai yang tak terpadamkan. Gerald Gallego kemudian juga memperkosa dan membunuh mereka di lokasi terpencil. Jadi yang memikatnya ini si cewek, yang melakukannya ini si cowok gitu. Jadi mereka ini memang mitra yang mematikan nih ya, artinya. Pasangan pembunuh berantai itu meneror kota Sacramento selama 2 tahun sebelum kecerobohan membuat mereka tertangkap. Pembunuhan besar-besaran mereka di California dari tahun 1978 hingga 1980 menyebabkan 9 wanita diperkosa sebelum dipukul atau ditembak mati. Nah, yang mengkhawatirkan itu sebagian besar korbannya ini ternyata adalah remaja. Gerald Gallego ini mengancam para korban dengan todongan senjata dan mengikat mereka sebelum dia melakukan tindakan yang brutal guys. Kemudian dia mengakhiri hidup korbannya guys. Sadis juga ya. Gila, nggak kebayang tuh. Mereka yang ditembak dipukuli sampai mati dengan sekop atau palu. Oke, kita lihat profilnya ya. Lahir pada 10 Oktober 1956 di Stockton, California. Charlene Williams dipuja oleh orang tuanya dan dimanjakan sebagai anak tunggal. Dia bermain biola dan unggul di sekolah sampai kecelakaan membuat ibunya cacat. Di masa remajanya dia memberontak dengan berpesta dan mengantongi uang ibunya untuk berjudi. Jadi mungkin karena trauma itu tadi kali ya. Nah, pada 10 September 1977, sebulan sebelum ulang tahunnya yang ke-21, Williams bertemu Gerald Gallego di klub poker Sacramento. Dia sudah menikah dan bercerai 2 kali boy. Dia bertemu pasangannya dalam kejahatan dan pindah bersamanya 1 minggu kemudian. Gallego hampir 1 dekade lebih tua dan berasal dari pendidikan yang kasar. Nah, jadi itu ya, kalau kita berkumpul ya dengan orang-orang yang kayak gitu, otomatis circle kita juga orang-orang kayak gitu, dan kita ketemunya jodoh juga orang yang bisa dibilang penjahat juga bung. Di penjara karena menembak
menembak seorang petugas polisi. Ayahnya membunuh seorang penjaga penjara selama upaya melarikan diri dan menjadi orang pertama di Masivi yang dieksekusi di kamar gas. Gallego lahir pada 17 Juni 1946. Ia juga memiliki ibu di industri seks dan daftar pacar yang kasar. Lagi-lagi the real buah tidak jauh jatuh dari pohonnya, guys. Oke, balik lagi. Pada saat dia bertemu Williams, Gallego adalah seorang perampok yang bersenjata yang dihukum dengan lembar penangkapan yang produktif yang menurunkannya ke shift bartending dan pekerjaan pengemudi truk. Tanpa sepengetahuan Williams, dia berada di pernikahan kelimanya dan diduga melecehkan putrinya sendiri dari pernikahan sebelumnya ketika dia masih kecil. Anjay, putri sendiri, woi, kenapa lu gituin? Astaga. Gallego dan Williams memiliki kehidupan seks yang sehat selama sekitar 1 tahun sampai masalah ereksi memacu nafsu dalam dirinya untuk sesuatu yang lebih ekstrim. Berharap threesome akan membantu, dia mengambil seorang remaja yang melarikan diri. Ketika itu tidak memperbaiki keadaan, dia menuntut peserta yang tidak sukarela. Williams setuju untuk membantunya memenuhi kebutuhan itu, yaitu dimulai pada 11 September 1978. Anjay, petisnya gitu ya. Dia ingin memenuhi nafsunya itu tadi dengan threesome. Akhirnya dia minta tolong ke suaminya dan akhirnya suaminya juga menyetujui. Nggak habis pikir gue, sumpah. Oke, balik lagi. Williams memikat Rhonda Schiffler, namanya itu guys ya, namanya itu, yang berusia 17 tahun dan Kivi Falk yang berusia 16 tahun. Pada saat itu mereka keluar dari Mall Sacramento dan masuk ke dalam vanya dengan janji akan merokok. Namun di dalam, Gallego menahan mereka di bawah todongan senjata, sementara Williams pergi ke pegunungan Sierra Nevada, di mana Gallego memperkosa kedua remaja itu sebelum menembak mereka di kepala. Jadi dienak-enakin dulu, habis itu ditembak, dor gitu. Astaga. Kenapa bisa kayak gitu, Bung? Mayat mereka ditemukan di lapangan 2 hari kemudian, tak lama sebelum putri dewasa Gallego mengajukan tuntutan terhadapnya karena pelecehan. Pasangan itu menculik Brenda Judd yang berusia 14 tahun dan Sandra Holly yang berusia 13 tahun dari Washoe County Fair pada 24 Juni 1979. Kali ini Gallego mulai memperkosa korbannya bahkan sebelum mereka tiba di padang pasir. Anjay, main di padang pasir nggak tuh? April mereka kembali ke Sacramento di mana 2 remaja mengalami nasib yang sama. Terlepas dari keraguan mereka tentang garis keturunan Gallego, Charles dan Mercedes William mendukung hubungan putri mereka. Terganggu oleh ketidaknyamanan pekerjaannya sebagai narapidana, mereka membantunya mendapatkan identitas palsu sehingga dia bisa menemukan pekerjaan yang terhormat di bawah alias Stephen Fail. Gerard Gallego menikah dengan Charlene pada 1 Juni 1980, guys. Mereka yang berbulan madu menjemput penumpang berusia 21 tahun Linda Aguilar di Jalan Raya Oregon 6 hari kemudian. Dia hamil secara mencolok, tetapi Gallego memperkosa, mencekik dan memukulnya dengan batu di daerah terpencil. Anjir, ini wanita hamil juga dieksekusi kayak gitu sama dia ya. Dia juga telah dikubur hidup. Ih, kejem banget, boy. Untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-34, Gerard dan Charlene Gallego memikat bartender Virginia Mohel ke dalam van mereka, lalu memperkosa dan mencekiknya sampai mati beberapa saat kemudian. Anjay, sampai segitu ya, cuman dimanfaatin memperkosa doang, habis itu dibunuh. Ih, parah sih, sadis. Tak lama setelah tengah malam pada 2 November 1980, Craig Miller dan Mary Beth Sowers baru saja meninggalkan acara persaudaraan Sigma Phi Epsilon di Eden Fair Mall. Ketika keluarga Gallego memaksa mereka masuk ke Oldsmobile Cutlass, seorang saudara laki-laki Miller melihat mereka berempat dan bertanya apa yang mereka lakukan ketika pengemudi itu pergi. Memperhatikan plat nomornya, mahasiswa tersebut menghubungi polisi yang mengunjungi pemilik terdaftar mobil itu, yaitu Charles Williams. Dia membenarkan bahwa putrinya telah menggunakan kendaraan itu dengan Christine mengklaim dia dan suaminya telah berada di bioskop malam itu. Alasannya, pada saat saudara laki-laki Miller mengidentifikasi Gerard dari tembakan
Selanjutnya, pasangan itu telah melarikan diri dari California ke Omaha, Nebraska dengan FBI sekarang terlibat. Pasangan itu ditangkap pada 17 November 1980 di Western Union, di mana Williams hamil sedang mengumpulkan uang yang ditransfer dari orang tuanya. Dia melahirkan di balik jeruji besi pada 18 Januari 1981 guys, dan mengaku pada Juli 1982 setuju dengan jaksa California dan Nevada untuk bersaksi melawan suaminya. Charlene Gallego menyalahkan suaminya dengan imbalan hukuman 16 tahun dan 8 bulan. Dirilis pada Juli 1997, dia mendapatkan kembali nama gadisnya dan bersumpah bahwa dia telah dicuci otaknya oleh suaminya untuk melakukan tindakan yang mengerikan. Gerard Gallego dinyatakan bersalah pada April 1983 dan Juni 1984 oleh hakim California dan Nevada. Dihukum mati seperti ayahnya, dia meninggal karena kanker di balik jeruji besi. Nah, gimana guys menurut kalian? Nggak kalah serem banget kan? Dan ini kayaknya tragis bung, karena dia tuh cuma memanfaatkan orang untuk diperkosa doang, habis itu langsung dibunuh. Kan nggak ada otak kalau kayak gitu bos. Dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya di jeruji besi dan meninggal dunia alias metong. Ini tuh definisi mau enaknya doang, tapi kelakuannya juga merugikan orang lain hingga menghilangkan nyawa orang lain gitu. Itu aja guys cerita singkat dari Bang Dik. Kalau kalian suka dengan video ini, bantu support channel ini ya, jangan lupa. Dan buat kalian juga yang punya cerita menarik nih ya, baik itu cerita horor, mistis, kisah nyata, ataupun cerita-cerita aneh yang mungkin pernah kalian alami secara nyata, kalian boleh kirimkan cerita tersebut melalui alamat email ini, ya kan? Nah, kalian kirim ke situ, nanti Bang Dik pilih dan Bang Dik lihat, Bang Dik bikinin kontennya. Oke? Next, tulis di komentar di bawah apalagi kira-kira yang mau kita bahas ya. Oke, mungkin cukup sekian episode kita kali ini. See you dari Bang Dik dan Bang Dik akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.